Setelah merilis Yamaha R9, Yamaha di Eropa juga merilis Yamaha R3 versi 2025. Yang mana besar kemungkinan desain R3 terbaru ini juga akan diadopsi sebagai Yamaha R25 versi Indonesia. Kok bisa? Ya jelas bisa. Yamaha R3 dan Yamaha R25 di Indonesia menggunakan platform yang sama, baik mesin, sasis, sampai dengan bagian kaki-kakinya. Yang menjadi pembeda antara keduanya adalah mengenai kapasitas mesinnya. Yamaha R3 bermesin 2 silinder segaris berkapasitas 321 cc, sedangkan Yamaha R25 berkapasitas 249 cc. Kerennya lagi, Yamaha R3 maupun Yamaha R25 keduanya sama-sama diproduksi di pabrik Yamaha yang ada di Indonesia, tepatnya oleh PT YIM yang ada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Yamaha R3 untuk versi 2025-nya mendapatkan banyak perubahan tampilan. Paling tampak jelas adalah fairing baru yang terlihat lebih tajam. Perubahan terbarunya ini menjadikan Yamaha R3 semakin mirip dengan motor yang digunakan oleh pabrikan Yamaha di ajang MotoGP, yaitu YZR M1. Netizen di Eropa sana mengatakan bahwa desain terbaru dari Yamaha R3 memang terlihat jauh berbeda dan lebih baik jika dibandingkan dengan versi keduanya atau generasi kedua dari Yamaha R3 sebelumnya. Desainnya semakin mirip dengan anggota keluarga dari Yamaha R series lainnya seperti Yamaha R9, Yamaha R7, dan juga Yamaha R1. Tapi nggak sedikit juga nih netizen yang bilang bahwa desain dari Yamaha R3 terbaru tidak lebih baik dari Yamaha R125 atau Yamaha R15 di Indonesia. Desain Yamaha R125 atau Yamaha R15 dinilai lebih smooth, lebih aerodinamis, dan juga nggak ke robot-robotan. Meskipun kita harus sadar bahwa kalau ngeliat MotoGP aja motornya udah nggak karuan bentuknya. Padahal kalau diperhatikan, desain dari Yamaha R3 terbaru tahun 2025 sebenarnya lebih futuristik, di mana lubang dari lampu utama yang berjenis proyektor juga sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai ram air atau air scoop jika motor ini digunakan di ajang balapan. Dan memang nggak dipungkiri, desainnya juga memang mirip banget nih dengan air scoop beneran yang digunakan di ajang MotoGP. Lampu DRL pada bagian kanan dan kirinya juga menjadikan tampilan Yamaha R3 tahun 2025 menjadi terlihat sangat modern. Sama seperti R25 sebelumnya atau Yamaha R3 generasi sebelumnya, motor yang satu ini memang terlihat memiliki wheelbase yang cukup panjang. Dan kalau melihat komentar netizen Indonesia di sosial media, rata-rata memang kurang berkenan dengan desain wheelbase yang terlalu panjang. Karena secara looksnya dianggap kurang terlalu padat, atau dengan kata lain punya bodi yang bongsor tapi dengan kaki yang terlalu panjang. Mengenai perubahan bagian ekor atau buritannya, ini perlu diapresiasi, di mana Yamaha memang terkesan tidak mendengarkan keluhan dari netizen soal bagian ekor yang begitu-gitu aja udah bertahun-tahun lamanya. Ya, pembaruan dari Yamaha R3 tahun 2025 ini memang sudah sangat jelas meninggalkan desain lamanya. Punya bagian ekor yang dibuat bolong sama seperti kakak-kakak dan juga adiknya. Mengenai maksimum power yang dihasilkan oleh mesin terbaru dari Yamaha R3 tahun 2025 adalah 41,4 horsepower pada 10.750 rpm, serta dengan torsi maksimumnya 29,5 Nm pada 9.000 rpm. Ya, data ini sebenarnya hampir mirip atau sama saja dengan generasi sebelumnya. Nah, kalau soal urusan mesin memang masih sama aja, ini perlu menjadi catatan penting bagi yang sedang menunggu kehadiran dari all new Yamaha R25 tahun 2025. Sebenarnya memang nggak perlu didebat nih, urusan mesin dari Yamaha R3 atau Yamaha R25 sebenarnya masih sangat kompetitif di ajang balap internasional maupun ajang balap nasional. Jadi pembaruan paling major dari all new Yamaha R3 tahun 2025 adalah mengenai aerodinamika dari fairing terbarunya, yang mana justru aerodinamika ini tidak dapat kita temukan secara maksimum untuk desain dari Yamaha R125 atau Yamaha R15 atau bahkan Yamaha R7. Bagi yang mengatakan desain dari R3 terbaru tahun 2025 ini jelek, mungkin perlu mendalami kata-kata dari para expert otomotif. Motor buatan Yamaha perlu dilihat beberapa detik atau menit baru deh aura gantengnya keluar. Gimana pendapat kalian tentang motor ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya.